Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Waktu senantiasa terkejar oleh masa bahwa kita harus mengoptimalkan waktu yang ada. Allah telah menganugerahkan kita satu kenikmatan hidup di dunia ini. Waktu yang ada tentu kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pecinta ilmu, kaum muslimin, hamba Allah yang beriman, kita akan melanjutkan ta'lim kita. Kali ini kita akan membahas satu ucapan dari Abdullah bin Mas'ud yang memberikan nasihat sangat berguna bagi kita. Ini bukan hadis tapi ini ucapan dari seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, yang insya Allah apa yang beliau ungkapkan itu juga mengambil dari beberapa nasihat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Addi maftaradallahu alaika takun abdan nasi wastanib maharimallahi takun azhadan nas warda bima qasamallahu laka takun agnan nasi. Ada 3 nasihat yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud untuk kita sebagai pegangan seorang muslim. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Addi maftaradallahu alaika takun abdan nas. Laksanakan dengan sempurna apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu, niscaya kamu menjadi orang yang ibadahnya paling baik. Laksanakan dengan sempurna apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu, niscaya kamu, kata Abdullah bin Mas'ud, menjadi orang-orang yang ibadahnya paling baik di antara manusia. Allah mengungkapkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi Allah menciptakan makhluk-makhluknya tidak terkecuali jin, melainkan agar mereka melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dan jin memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah tentunya. Manusia dikenai kewajiban menyembah Allah, jin juga sama dikenai kewajiban menyembah kepada Allah. Tidak ada perbedaan, tidak ada pengecualian di antara 2 kelompok ini. Allah memperlakukan sama rata. Kalau di antara manusia melaksanakan ibadah kepada Allah, dia akan dicintai Allah. Bangsa jin juga sama, kalau mereka menyembah kepada Allah, mereka pun akan menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Hanya saja manusia dengan jin memiliki dimensi alam yang berbeda. Kita hidup di alam yang nyata, ya, metafisika, alam yang terlihat mata. Adapun jin itu makhluk yang gaib, alam yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Walaupun di 2 alam yang berbeda ini, tetapi manusia dan jin memiliki kewajiban atau dibebani kewajiban yang sama melaksanakan perintah Allah. Kalau manusia melaksanakan perintah Allah bisa masuk surga, pun demikian jin, apabila ia melaksanakan perintah Allah, mereka juga bisa masuk ke dalam surga. Hanya saja mungkin jin ini karakternya berbeda dengan manusia, ya, maklum karena bahan bakunya berbeda. Manusia diciptakan dari tanah, cenderung lemah, ya, cenderung apa adanya.
cenderung lebih dinamis. Tetapi kalau jin, bangsa jin diciptakan oleh Allah dari api. Api ini kan karakternya panas ya. Api ini benda yang tidak akan mempan dengan gravitasi bumi, itu api. Artinya api selalu membumbung ke atas. Atas ini watak daripada kesombongan. Sehingga iblis termasuk bangsa jin ya. Jadi bangsa utamanya adalah jin. Kemudian bangsa jin ini memiliki beberapa macam. Ada yang namanya setan, ada yang namanya iblis, ada yang namanya dajjal bahkan. Tapi kalau nama bangsanya bangsa jin. Ya, bangsa jin. Karena jin ini diciptakan dari api sehingga mereka penolakannya lebih daripada manusia dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat sombongnya lebih muncul sehingga pantas kalau kemudian Adam dengan iblis mereka berdua sama-sama bermaksiat kepada Allah. Ya, Adam bermaksiat kepada Allah, iblis pun bermaksiat kepada Allah. Adam membuat Allah murka, iblis pun sama-sama membuat Allah murka. Bedanya kalau Adam dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara jin, iblis dalam hal ini dia tidak mendapatkan ampun dari Allah. Bedanya di mana? Karena kalau Adam ini dia tidak memiliki rasa sombong. Dia hanya teledor. Dia melaksanakan apa yang mestinya dia tidak kerjakan, makan buah huldi, itu kan keteledoran ya, bukan karena kesombongan. Dan ketika Nabi Adam merasa salah, dihukum oleh Allah ya, dimasukkan ke dalam alam yang namanya bumi ini, Nabi Adam bertobat, menangis sampai menangis, Allah pun ampuni. Sementara iblis, dia ini sombong, sudahlah melanggar perintah Allah ya, melanggar larangan Allah, membuat Allah murka. Dan iblis ini sombong ini. Dia merasa makhluk yang lebih unggul daripada Adam. Nah, kesombongan ini yang kemudian Allah melaknat iblis hingga sampai nanti di hari kiamat. Andaikan ya, kalau kita flashback, andaikan iblis ini sama dengan Nabi Adam mengakui kesalahannya kepada Allah, tidak menjadikan kesombongan sebagai wataknya, tidak memunculkan keangkuhan, iblis ada kemungkinan ya, kalau Allah Maha Pengampun ya, Allah nggak pilih kasih kok, baik manusia maupun jin, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Baik itu Adam, baik itu iblis, kalau dua-duanya bertaubat dengan nasuha ya Allah tentu akan mengampuni. Tetapi dalam hal ini iblis tetap mempertahankan kesombongannya. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia merasa makhluk yang paling senior, makhluk yang paling unggul. Kesombongan ini kemudian diusirlah iblis. Jadi kalau diusir, dua-duanya diusir. Nabi Adam, Siti Hawa diusir dari sorga. Iblis pun sama diusir dari sorga. Dua-duanya sama-sama ditempatkan di alam bumi ini. Tapi bedanya, Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah, dan dia insya Allah akan masuk surga beserta kita ya, anak cucunya. Sementara iblis dilaknat akan menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Jadi kedua-duanya memiliki kewajiban yang sama dalam menyembah kepada Allah. Manusia dikenai kewajiban menyembah kepada Allah, bangsa jin juga sama menyembah kepada Allah. Jadi addi maftaradallahu alaika takun abdan nas, kata Abdullah bin Mas'ud ini, laksanakan dengan sempurna apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu, niscaya kamu akan menjadi orang yang ibadahnya paling baik. Sempurnakan artinya ketika kita melaksanakan penyembahan kepada Allah, kita mesti total ya. Harus total, tidak boleh setengah-tengah. Harus dikarenakan niat untuk Allah ya, bukan karena hal yang lain. Salat kita sempurnakan. Puasa kita sempurnakan.
Zakat kita, infak kita sempurnakan. Haji kita, umroh kita sempurnakan. Di dalam rangka kita menyempurnakan ibadah kita agar kita menjadi orang yang ibadahnya paling baik. Allah Maha sempurna. Maka untuk mengabdi kepada Allah pun harus total. Ibadah kita harus sempurna, tidak boleh setengah-setengah. Maka ketika kita melaksanakan sholat, ya, maka kita harus mengoptimalkan pikiran kita, mengkhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ibadah kita ketumpangan niat-niat yang lain. Ini yang menyebabkan kemudian ibadah kita tidak sempurna. Dan ini yang susah kadang-kadang ya. Orang kalau sudah terjebak penyakit riya, pamer, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, sudah nilai ibadahnya tidak akan memiliki kesempurnaan. Maka kalau kita sudah melaksanakan sholat dengan niat kepada Allah, fokuskan niat kita kepada Allah. Jangan sampai niat kita ibadah kepada Allah ketumpangan dengan niat-niat kita yang lain. Ya. Orang mau lihat atau tidak, orang mau mendengar atau tidak, orang menilai atau tidak, orang menyaksikan atau tidak, orang memuji atau tidak, lillahi ta'ala. Kita laksanakan ibadah karena Allah. Nah, kalau kita sudah mencapai kesempurnaan ini, insya Allah ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Tapi kalau kita niat melaksanakan ibadah sudah kecampuran niat-niat yang lain, kita bersedekah ya, niatnya ingin mendapatkan kehormatan, ingin dipuji, atau karena kita punya hajat ya, kita mencalonkan jabatan ini, mencalonkan jabatan itu, kita mengeluarkan sedekah. Itu kan niatnya bukan karena Allah, ada udang di balik batu. Tidak akan mencapai kesempurnaan yang seperti itu. Jadi kalau kita bersedekah sampai miliaran pun, kalau niatnya untuk mencari dukungan dari simpati dari anggota-anggota kita, mencari dukungan dari masyarakat kita agar kita terpilih menjadi ya seorang pejabat ini pejabat itu, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mencapai kesempurnaan. Tapi kalau kita mengeluarkan sedekah, zakat ya, niatkan untuk membersihkan diri karena Allah, insya Allah akan mencapai kepada kesempurnaan. Kita berangkat ke masjid ya, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, niatkan dari rumah menggunakan baju muslim, lillahi ta'ala, berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jangan sampai kecampuran, ketumpangan niat-niat yang lain. Misalkan niat karena ingin dipuji orang, niat karena nggak enak dengan mertua di rumah misalkan, niat karena ingin ketemu seseorang di masjid ya. Giliran orang yang kita ajak ketemu tidak ada, nggak mau ke masjid. Ini kan niatnya bukan karena Allah ya, tapi ketumpangan niat-niat yang lain. Satu. Yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud, wajtanib maharimallahi takun azhadan nas. Jauhilah apa saja yang dilarang oleh Allah, niscaya kamu menjadi orang yang paling zuhud. Jauhi apa saja yang dilarang oleh Allah, niscaya kau akan menjadi orang yang zuhud. Zuhud ini orang yang lebih mengorientasikan hidupnya untuk kepentingan akhirat, itu orang zuhud. Ya. Jadi kalau kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan menjadi ashadan nas, orang yang paling zuhud di antara manusia. Ini salah satu mata tangga untuk mencapai derajat ketakwaan ya. Di samping kita melaksanakan perintah Allah, kita juga harus menjauhi larangan Allah. Nah, terkadang melaksanakan perintah Allah banyak orang yang mampu, banyak orang yang sanggup. Tapi tidak semua orang bisa meninggalkan perintah Allah. Kita kadang-kadang dua-duanya kita laksanakan. Perintah Allah kita laksanakan, ya. Larangan Allah juga kita laksanakan. Ini namanya orang
tidak tahu perintah, tidak tahu larangan. Sebab orang itu ada bermacam kelompok ya. Ada orang yang dia tahu perintah, dia tahu larangan. Ya. Yang kedua, ada orang yang tahu perintah, tidak tahu larangan. Yang ketiga, orang yang tidak tahu perintah, tidak tahu larangan. Nah, ini orang yang paling kacau. Pertama, orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Perintah dia tahu, larangan dia tahu. Perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan. Ini orang kelompok is the best ini. Dia bisa menempatkan diri, memilah mana yang perintah Allah, mana yang larangan Allah. Yang perintah Allah dia laksanakan, yang larangan Allah dia jauhi. Ini kelompok is the best, orang yang bertakwa. Ya semoganya kita kelompok yang ini. Ya, kita harus tahu perintah Allah. Apa perintah Allah ini? Ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah sosial yang lainnya. Laksanakan. Di samping kita mesti tahu perintah dari Allah, kita pun harus tahu apa yang Allah larang dari kita, yang diharamkan dari kita. Perbuatan maksiat, ya, perbuatan judi, mabuk, minuman keras, bergelimang maksiat. Ya. Yang Allah larang kita jauhi. Nah, orang yang kalau sudah mencapai dua kategori ini mampu melaksanakan perintah Allah dan mampu menjauhi larangan Allah, maka dia menjadi kelompok muttaqin. Yang kedua, ada orang yang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Artinya perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah juga dilaksanakan. Ini kelompok yang serba mau ini ya. Ibadah dia mau, maksiat juga dia jalan. Perintah Allah dia tahu, dia ibadah. Sementara larangan Allah dia tidak tahu, hanya dilabas juga. Nah, orang seperti ini hidupnya sangat berwarna ini. Artinya di samping dia giat ibadah, tapi dia juga tekun melaksanakan maksiat. Ya. Yang seperti ini bukan orang yang terbaik. Nah, yang terakhir ini paling kacau dia. Tidak tahu perintah dan juga tidak tahu larangan. Ini orang yang paling rusak ini. Tidak tahu perintah, tidak melaksanakan ibadah, ya, tidak melaksanakan penghambaan kepada Allah. Juga dia tidak tahu perintah, tidak tahu larangan. Akhirnya semua larangan dilabas. Sudahlah, dia nggak melaksanakan ibadah, larangan Allah pun dia lakukan. Nah, ini orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau orang sudah diberikan hidayah dari Allah, insya Allah dia tahu perintah, dia juga tahu larangan. Nah, larangan Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Perintah Allah kita laksanakan sebaiknya, larangan Allah kita jauhkan dengan sekuat mungkin. Nah, ini bedanya ya. Amar ma'ruf dengan nahi mungkar memiliki efek yang berbeda-beda. Orang melaksanakan amar ma'ruf itu mudah-mudah saja. Tapi kalau sudah nahi mungkar, mencegah kemungkaran, mencegah larangan Allah, ini yang butuh perjuangan bahkan menghadapi resiko yang berat. Tetapi dua-duanya harus kita lakukan. Di samping kita mengajak teman-teman kita untuk beribadah, ya, beramar ma'ruf, kita juga harus bernahi mungkar sebisa yang kita bisa. Hanya mungkin efeknya berbeda. Kalau melaksanakan perintah, ya, kita mengajak orang, kalau toh orang itu tidak mau, paling-paling gak marah. Ya. Orang kita ajak sholat, yuk kita sholat ke masjid yuk. Kalau dia gak mau, paling-paling dia hanya gak mau, diam saja, gak akan marah. Tapi kalau sudah mencegah kemungkaran, orang bukan hanya diam tidak merespon, tapi kadang-kadang justru akan terjadi perlawanan. Jadi efeknya berat nahi mungkar ini. Makanya menjauhi kemungkaran, menjauhi dosa, menjauhi yang dilarang Allah, ini mutlak. Sanggup tidak sanggup,
harus kita tinggalkan. Berbeda dengan melaksanakan perintah ya. Kalau kita melaksanakan perintah, kata Allah, laksanakanlah perintahmu sebisa yang kau mampu. Tapi kalau sudah menjauhi larangan Allah, mutlak tidak ada tawar-menawar. Mampu, tidak mampu, harus tinggalkan. Ya. Laksanakan perintah Allah semaumu, semampumu. Sebagaimana kau yang bisa, ya, sebatas kemampuan yang kau punya. Sholat semampu kita, puasa semampu kita, zakat, sedekah semampu kita, infak semampu kita, jihad semampu kita, baca Al-Quran semampu kita. Ya. Jadi kalau melaksanakan perintah Allah, Allah memberikan rukhsah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi menjauhi kemungkaran tidak ada rukhsah, ya. Tidak ada keringanan. Menjauhi larangan Allah tidak ada keringanan dalamnya. Mampu tidak mampu harus dijauhi, namanya larangan Allah itu. Enak kalau ada perintah ya, jauhi larangan Allah semampu kamu. Enak itu. Jauhi larangan Allah semampu kamu. Enak gitu. Aduh, mohon maaf, saya belum mampu meninggalkan judi ini. Saya belum mampu meninggalkan mabok ini. Ya. Orang akan beralibi, kenapa kau bermaksiat? Oh, aku belum mampu meninggalkannya. Kenapa kau tetap berbuat dosa? Ya karena aku belum bisa meninggalkannya. Ini dalam hal menjauhi larangan Allah tidak ada kompromi ya. Mampu tidak mampu, sanggup tidak sanggup, larangan Allah harus kita jauhi. Adapun perintah Allah baru ada rukhsah di sana. Ya. Kalau kita tidak mampu, ada keringanan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan perintah Allah. Yang kedua ya. Yang ketiga kata Abdullah bin Mas'ud, warda bima qasamallahu laka takun agnan nasi. Terimalah dengan senang hati rizki yang Allah berikan kepadamu. Takun agnan nasi, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Terimalah rizki apa yang diberikan kepadamu, niscaya kau akan merasa menjadi orang yang paling kaya. Ini yang disebut dengan sifat qanaah. Merasa cukup apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita terus saja qanaah ini sering kita abaikan ya. Kita ini kadang-kadang apa yang ada dalam diri kita masih belum puas. Masih belum puas. Inginnya pokoknya segalanya harus ada, harus punya kita ini, watak manusia kita ini. Kalau dia mendapatkan rezeki ya 20.000, dia ingin 30.000. Dikasih 30.000, dia ingin 50.000. Memang itu manusiawi ya. Tetapi qanaah ini kunci untuk meraih ketenangan. Orang kalau sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada Allah, dia nggak akan ngoyo, apalagi sampai mengambil yang bukan haknya. Kenapa di Indonesia, mohon maaf ya, koruptor semakin merajalela, padahal mereka orang-orang kaya. Ya, koruptor yang ada di Indonesia ini bukan orang miskin, bukan orang yang rumahnya reot, bukan orang yang satu hari satu masak, satu hari tidak. Mereka para koruptor ini orang yang hebat. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, gajinya juga mewah ya. Tapi kenapa mereka masih korupsi juga, mengambil yang bukan haknya? Karena mereka masih kurang. Terpenuhi apapun, kalau masih punya jiwa kurang, masih dia belum menjadi orang yang kaya. Tapi biarpun orang itu rumahnya sederhana, gajinya pas-pasan, ya, tapi kalau dia merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, ini orang yang kaya. Jadi orang yang kaya itu ukurannya bukan harta sebetulnya, tapi hati. Hati, bukan ukurannya adalah benda ya. Sebab berapa banyak orang yang kaya
mobilnya mewah, rumahnya megah, bahkan dia punya perusahaan yang hebat, tapi dia masih merasa miskin. Masih merasa miskin. Dan ini belum jadi orang yang kaya sungguhnya. Maka untuk bisa merasakan menjadi orang yang kaya yang sesungguhnya, kita mesti memiliki sifat qanaah. Merasa cukup apa yang diberikan Allah kepada kita. Ini yang susah ya. Ini yang susah. Kita kalau sudah dihinggapi penyakit yang namanya tamak, rakus ya, biasanya entah halal, entah haram diambil terus. Entah dilarang oleh Allah, entah tidak, pokoknya dia bisa merasakan kenikmatan. Dan orang yang punya jiwa rakus itu hidupnya nggak akan pernah merasakan kedamaian, karena dia akan terus berupaya menutupi kekurangannya. Terus orang tuh kalau memperturutkan kurang, ya nggak akan cukup. Watak manusia selalu merasa kurang. Makanya kita harus batasi ini perasaan kurang ini, jangan sampai kita memperturutkan hawa nafsu kita.